Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu As-Sayyid Al-Habib Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah amin. Jadi ingat kemarin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi kita mengatakan apabila seseorang tidur maka syaitan mengikat kepadanya dengan 3 ikatan. Di mana syaitan mengikatnya? Di ujung kepala. Di bumbunannya ujung sini. Lalu syaitan membisikkan kepadanya pada orang yang tidur ini. Tawilun, lailun tawilun, farqud, lailun tawilun, farqud. Malam masih panjang. Tidur aja lagi, malam masih panjang. Tidur. Nina bobo, oh Nina bobo. Itu setan. Membisikkan di telingamu, di hatimu. Makanya masih ada yang tidur di halaga itu setannya. Dan apabila seseorang itu bangun dari tidurnya, lalu dia berwudu kata Nabi, maka kalau dia membaca doa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekurang-kurangnya itu. Sekurang-kurangnya ada arti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca zikir tersebut maka dosanya akan diampuni. Wa in kanat misla zabadil bahr, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Baca itu dulu. Lepas kata Nabi 1 ikatan. Jadi gitu tuh. Kalau dia enggak bangun enggak baca doa, berarti ikatannya masih tuh lembek, malas. Kenapa? Bangun tidur enggak baca doa, enggak bersyukur kepada Allah yang mengembalikan ruhnya lagi. Coba seandainya roh itu enggak kembali, langsung aja masuk ke dalam kubur. Ya tidak? La ilaha illallah. Dan apabila seseorang itu berwudu kata Nabi, maka ikatan yang kedua pun juga lepas. Dan apabila orang itu melaksanakan salatnya benar. Jangan nang salat kayak dikejar hantu. Jar orang Banjar salat nang kayak dikejar hantu, atau salat nang kayak dikejar orang gila. Kayak mana orang dikejar orang gila? Lari enggak? Birit-birit enggak lagi tahu. Orang takut sama hantu, lari. Padahal hantunya enggak makan juga. Cuman dia narsis saja di depan kamu. Tapi kalau sudah penakut, lari enggak orang? Ada orang salat nang kayak seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat apa seperti itu? Mana sah salat seperti itu? Tapi kata Nabi salatnya benar. Baca doa bangun tidur, lalu dia berwudu, wudunya juga benar, bukan kepek. Enggak sah wudu seperti itu. Bertahun-tahun kamu berwudu seperti itu enggak sah. Padahal sudah diajarin, dipraktekin, bahkan dibikin ujian. Waktu ujian aja benar karena ingin mendapatkan nilai. Tapi ketika praktek yang aslinya sembrono, kacau itu. Makanya kata Imam Ghazali, antara salat dengan wudu itu ada hubungannya. Kalau orang berwudunya itu bagus, mengerjakan sunnah-sunnahnya, khusyuk di dalam wudunya, maka yakinlah salatnya akan khusyuk, salatnya akan baik.
Gampang saja ngelihatnya. Kalau ada orang sholat amburadul, berarti wudunya juga begitu. Itu selalu berkait, pasti terkait itu antara wudu dengan sholat. Jadi kalau ada santri sholatnya amburadul, abuya bisa pastikan wudunya itu pasti amburadul. Sholatnya sembarangan tidak sah, wudunya tidak sah, itu pasti itu. Mi'ah bil mi'ah, 100% itu. Kenapa? Karena Imam Ghazali sudah memastikan itu. Antara salat ada ikatan batin dengan wudu. Salatnya bagus, wudunya bagus. Salatnya buruk, wudunya buruk. Nah, jadi kata Nabi, kalau ada orang bangun tidur baca doa, bersyukur kepada Allah, lalu dia berwudu dengan benar, lalu dia salat apapun juga, maka terlepaslah 3 ikatan tadi. Tapi kalau dia tidak seperti itu, maka ya tadi masih saja mengantuk, baca wirid mengantuk, salat mengantuk, halagah mengantuk. Cuman satu aja yang bangun. Kapan itu? Waktu makan baru bangun. Makan sate kambing nanti baru bangun. Paling banyak lagi makan. Ini gimana ini? Ikatan setannya tidak lepas-lepas. Baik. Dan disebutkan dalam riwayat hadis riwayat Imam Tabrani, dengarkan hadisnya. Idastayqadhal insanu min manamihi ibtadarahu malakun wa syaitanun. Dengarkan ini. Fayaqulul malak malaikat bisikin, iftah bi khairin, wa yaqulu syaitanu iftah bi syarrin. Jadi syaitan, malaikat dengan syaitan datang membisikkan kedua mereka ini kepada orang yang tidur. Nanti kita lihat apa artinya. Fa idza qala alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha. Dalam hadis ini alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha. Dalam riwayat yang kemarin apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kalau ini alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha. Bolehlah mau pakai baca yang mana. Kemudian dia baca walhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnih. Walhamdulillahilladzi yumsikul qada' walhamdulillahilladzi yumsikul lati qada' 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Taradal malakus syaitana wa dhalla yakla'uhu. Hadis riwayat Tabrani. Perhatikan ini, yang lembek-lembek ini berarti masih kena ini setannya nih. Yang nunduk-nunduk tuh, siapa yang nunduk-nunduk? Tuh. Itu pemalas sekali tuh orang. Satu aja gitu pemalas. Begitu, itu paling pemalas dia tuh. Gampang sekali ngelihat itu orang pemalas atau tidak. Apalagi begini. Itu lihat aja, paling pemalas anak itu, lembek. Nggak boleh begini tangan. Lihat artinya, jika seseorang bangun dari tidurnya. Nih coba lihat, baru dibilangin. Tangannya gini. Itu. Ya. Jika seseorang bangun dari tidurnya, maka malaikat dan syaitan akan berebut mendatanginya. Kita bangun, syaitan datang, malaikat datang, syaitan datang. Kita mah nggak ngelihat, dia yang bisikin di hati kita. Jadi kalau ada bisikan baik, itu malaikat dalam hati itu. Kalau ada bisikan jahat, berarti apa ya? Syaitan. Pernah nonton sinetron atau film itu
Tiba-tiba orang sendiri, datang seseorang pakai baju putih. Datang lagi seseorang pakai baju merah atau baju hitam. Itu gambarannya itu. Itu gambaran dari sinetron dan hakikatnya seperti itu modelnya. Cuman kita tidak ngelihat saja malaikat dan syaitannya, merasakan saja itu. Datanglah malaikat dan syaitan berebut datang nih. Kalau seseorang bangun dari tidurnya, maka malaikat pun akan membisikkan kepada orang tersebut, ya Allah, mulailah amalnya dengan kebaikan. Ya, jadi orang tadi membisikkan di otaknya, mulailah hidupmu dalam kebaikan. Ini kamu bangun tidur, maka bukalah dari tidurmu ini dengan kebaikan. Itu malaikat bisikan itu. Tapi apa syaitan? Wa yaqulu syaitan iftah bi khair. Kamu bangun dari tidur ini niatnya jelek-jelek aja. Ada enggak ada orang bangun dari tidur niatnya jelek? Mau ini, mau itu. Baru bangun tidur, aduh malas ke masjid. Malas ke mushola. Tidur aja lo nyambung. Itu syaitan tuh. Bisikin itu. Syaitan, aku nanti mau dihalaga, mau tidur aja. Itu syaitan tuh. Aku nanti waktu Abu yang ngajar aku mau lari aja. Itu setan tuh bisikin tuh. Setan. Ini ada sini. Tapi kalau di hatinya nanti dibisikin, nanti aku mau belajar, mau bangun, mau kuat-kuat belajar. Kalau aku mengantuk, aku mau cuci muka. Ya. Itu malaikat tuh yang bisikin. Dan apabila orang tadi berdoa, membaca zikir, baca doanya, yang bangun tadi, alhamdulillahilladzi ahya nafsi ba'da mautiha, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan diriku setelah kematiannya. Ya. Walhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih. Segala puji bagi Allah yang menahan langit agar tidak jatuh ke muka bumi ini. Walhamdulillahilladzi yumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yusilul ukhra ila ajalin musamma, sampai yang kita baca kemarin itu ya. Dan seterusnya taradul malakus syaitana, maka malaikat menyingkirkan syaitan. Jadi kalau orang ini nih baca doa tadi, santri baca doa sekurang-kurangnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sekurang-kurangnya baca itu tuh. Maka malaikat akan menendang syaitan tadi. Jadi malaikat itu diberikan kekuatan oleh Allah dengan sugesti doa si orang bangun tadi. Malaikat pun menendang syaitan tadi, tupak, tendangan penalti. Ya, apalagi syaitannya tertendang, lari syaitan tadi. Taradal malakus syaitana, maka malaikat tadi mengusir syaitan tadi. Wa dhalla yaklauhu, dan malaikat tadi selalu menjaganya sampai siang hari. Nah, dijaga oleh malaikat, syaitan gak datang. Tapi kalau ada orang tadi nggak baca doa itu, ya tadi dari pagi sampai siang sampai sore, malaikatnya kalah gara-gara orang yang bangun tadi nggak baca doa. Maka malaikatnya kalah, lalu seharian ditemani sama syaitan. Lalu apa? Pikirannya kotor, kelakuannya kotor, mulutnya, ucapannya kotor, perilakunya kotor. Kenapa kotor? Tadi kata syaitan, iftah bisyarrin, kamu awali hari ini dengan kejelekan, dengan kekotoran. Syar itu kotor, jorok. Hati-hati saja, jadi pikirkan dirimu sendiri masing-masing. Kalau dari pagi bangun tidur sampai siang sampai sore hari, perilakumu, tingkah lakumu, ucapanmu dan semuanya dengan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka syaitan seharian menemanimu. Karena gara-gara enggak baca doa. Tapi ketika engkau melakukan dirimu dengan baik dari bangun tidur sampai siang sampai sore hari, maka malaikat yang menemanimu.
Karena tadi apa ya? Membaca doa. Gampang sekali amalannya. Untuk seharian ditemani malaikat, yaitu baca doa. Tapi kalau enggak baca doa, berarti syaitan yang menemani dia seharian. Fahim toh? Fahim toh? Tinggal kamu aja kerjakannya. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abul Fida' Ismail bin Kathir al-Qurashi ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan kitab Syama'ilur Rasul Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Baihaqi berkata, Abu Abdullah Al-Hafidh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salman Al-Faqih menceritakan kepada kami, Hilal bin Ala Ar-Raqi, ya. Hilal bin Ala Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Husain bin Abbas Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Abu Kilabah menceritakan kepada kami. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, yang sudah kemarin ya? Oh, sudah kemarin. Baik, sekarang kita menerangkan tentang pundaknya Nabi. Ala kulli hal, sebelumnya telah disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Barra bin Azib, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idan ma bainal mankibaini. Kata Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai perawakan di pertengahan, tidak mempunyai badan yang tinggi jangkung, tidak juga badan Nabi itu pendek kerdil, tidak pendek, tidak jangkung, sedang. Dan kata Barra bin Azib, beliau mempunyai dua pundak yang lebar, enggak jatuh begini benarnya, tapi lebar, tak angkat gini, lebar. Nah, kalau ibarat kata itu apa? Pemain binaraguan tuh badannya segitiga. Segitiga. Laki-laki kalau segitiga bagus. Jadi modelnya begini. Dia punya badan besar di sini, pinggulnya kecil. Tapi kalau perempuan beda, pinggul besar ke atas gini modelnya. Orang Bahari seperti itu. Untuk apa? Supaya kalau melahirkan gampang. Melahirkan gampang. Jangan rata ini, cerotok. Atau wok badannya. Nah. Tapi modelnya begini, kalau laki-laki segitiga, di atas besar, di bawah kecil. Itu istilah saja badan tadi. Kalau perempuan tidak. Nah, kecil di atas, badan besar di bawah. Pinggul besar. Artinya ada perempuan seperti itu, kalau dia hamil dan melahirkan gampang. Ya, peranakannya besar. Orang Bahari mengatakan seperti itu. Nah, Nabi kita, beliau punya pundak lebar. La ilaha illallah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu'man, dari Jarir, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhmar ra'si wal qadamaini sabtal kaffaini. Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai kepala yang besar. Artinya kepala beliau itu besar, menunjukkan orangnya pintar. Sesuai dengan bodi badan. Ada juga badan kecil, kepala besar. Jadi kayak alien, tahu alien? Dulu ada Buya punya teman dulu tuh, modelnya seperti itu.
telinganya begini lagi nah, besar. Jadi kayak model alien gitu. Pernah nonton alien kan ya? Badannya kecil, kepalanya gede, alien. Nah, artinya badan Nabi ini, kepala Nabi besar sesuai dengan body badan. Nah, ya. Menunjukkan bahwa orang yang kepala besar itu pintar biasanya. Dan kedua telapak kakinya juga lebar ya. Kedua telapak kaki lebar serta kedua telapak tangannya juga lebar. Jadi beliau punya telapak tangan ini besar, kaki juga besar. Menunjukkan apa? Genggaman Rasul ini kuat. Genggaman tangan Nabi itu kuat, perkasa. Menunjukkan perkasa. Telapak kaki juga besar, lebar. Coba lihat itu telapak kaki Nabi. Insyaallah nanti hari Selasa Buya sudah sampai di Turki itu. Senin berangkat, malam Selasa itu berangkat. Jadi Selasa pagi insyaallah sudah di Turki. Nah itu nanti ada museum apa? Tokopi atau istilahnya apa? Di Turki. Peninggalan yang aslinya dari Nabi kita Muhammad SAW. Di situ ada nanti telapak kaki Nabi. Telapak kaki Nabi itu tengahnya nggak ada. Kalau kita kan punya telapak kaki, tengahnya ada bolong nggak? Makanya kalau ada orang jalan kakinya basah kotor lalu dia berjalan di atas lantai, itu telapak kakinya tengahnya ada bolong. Nabi tidak. Telapak kaki Nabi itu seperti anak bayi itu. Semuanya penuh. Tidak ada yang kosong. Makanya jejak telapak kaki Nabi itu yang kita lihat di mana-mana di media sosial atau apa itu, atau yang aslinya nanti itu dia penuh. Penuh telapak kaki. Coba lihat telapak kaki bayi itu, lucu nggak? Buya dulu masih ngeliat anak bayi itu, kalau lihat kakinya itu tangannya kecil itu, masukkan kakinya di mukanya mukanya Buya. Kadang gigitin, nyanya. Lucu. Nah, telapak kaki Nabi itu penuh, besar, dan dalam riwayat yang lalu apa ya? Ininya tebal, kulitnya tebal, kakinya tebal, tapi tebalnya halus seperti tisu. Kalau tisunya itu ada yang tipis, kena air dikit setetes langsung bolong. Ada manusia seperti itu, kulitnya tipis banget. Abuya kalau salaman sama orang tuh kulitnya tipis, geli Abuya. Apalagi lembab, atau kalau lembab biasanya paru-paru basah itu. Pegang lembab, dingin, lembab, penyakitan tuh orang, telapak tangannya dingin tuh. Bukan dingin karena hujan, tapi karena dingin dia punya dalam perutnya ada penyakit. Nah, ada juga yang kasar, telapak tangan. Ada juga telapak tangannya nggak kasar, cuman kasar karena dosa. Itu parah banget tuh. Nggak enak dipegang. Ya. Nah, ini. Kalau salaman tuh nggak enak. Kenapa? Dosa banyak tangan tuh, melakukan dosa macam-macam. Tuh nempel di tangan. Kalau orang yang tahu dia, nggak enak nih orang, jeli ini nah. Tapi telapak kaki Nabi tebal kulitnya, telapak tangan Nabi tebal namun halus. Nanti kita sebutkan banyak riwayatnya ya. Bahkan kata sahabat yang lain itu ada yang mengatakan, aku pernah memegang sutra yang paling mahal, halus, tebal, lembut. Tapi ketika aku bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata telapak tangan beliau lebih halus daripada sutra sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya juga disebutkan hadis yang diriwayatkan dari lebih dari satu jalur, jadi jalurnya banyak nih riwayatnya.
Riwayat bahwa dari satu jalur riwayat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh tebal telapak tangan dan kakinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dhakhmal kaffaini wal qadamaini, yakni besar telapak tangan dan telapak kakinya. Besar tangan beliau telapaknya, kakinya besar, kulitnya tebal tapi halus. Seperti ibarat tisu tuh, tisu nang murah tuh kan tipis, kena air tadi cak langsung bolong. Tapi tisu yang tebal, halus dan kuat. Mungkin Abuya pernah cerita di sini. Ada pernah dulu Abuya diundang di salah satu pengajian di rumah seseorang. Setelah selesai acara, sholat dan sebagainya, Abuya dikasih makan. Dikasih makan. Lalu disediakan tisu. Abuya kira itu kanebo. Abuya kira itu kanebo. Tahu kanebo enggak? Yang nyuci mobil itu. Tapi besar sekali. Kata Abuya, ini apa ini? Ini tisu jarnya. Kata orang ini, kok tebal gini? Ini tisunya orang barat katanya. Cucu ulun atau anak ulun begawi di orang barat, jadi dikasih tisu ini. Tebal itu tisu kayak kanibo, tapi halus. Kata orang itu, ini biar dicuci, dikasih air, nggak hancur dia. Tebal, lebar, halus dan kuat. Nah itu gambaran tisu seperti itu. Nah tangan Nabi lebih halus daripada tisu tadi. Telapak tangannya tebal tapi lembut sekali. Kayak tilam juga tuh, kayak tilam nang murahan, tipis. Tapi kalau tilam spring bed yang mahal, alga atau apa begitu, olimpik atau apa alga, itu tebal, lembut, empuk dan seterusnya. Tangan Nabi kita Muhammad SAW dan telapak kaki beliau lebih dari semuanya itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo cukup. Kita sambung lagi ya. Ini hari apa ini? Kamis, mungkin hari ini hari terakhir sama Abuya belajaran. Hari Jumat Abuya sudah sibuk. Sabtu sudah pengajian. Habis itu ada Doorfest, Maulidan nanti. Ba'da zuhur langsung jalan. Jadi 3 hari lagi santri putri liburan. Santri putra nanti setelah ujian, setelah datang pertengahan November ujian semuanya, besok santri putra boleh libur. Ya, ayo sudah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masuk halaga.